Kalau musuh mah kita ya gue tau lah. Tapi kalau teman kan goblok banget bisa kita bilang. Lu tau. Ya memang dipanggil Bareskrim meninggalkan cukup luka ya. Di dalam demokrasi. Udah dibayar, menang lagi bang. Mas Rocky Gerung, selamat datang di Malaka Project. Selamat mengucapkan selamat datang. Oh iya, gitu ya. Itu Bisa dia. kayak gitu. The one and only Rocky Gerung yang jadi inspirasi banyak orang dalam konteks kebebasan berpendapat. Ya. Dan berlogika sih. Dan Hanya buat berlogika. orang-orang yang tidak mampu berpendapat tentunya, bukan buat kalian. Kalau kami itu berpendapat tapi di stance yang lebih aman begitu. Dibanding Mas Rocky? Iya. Enggak juga ya kayaknya ya Mas ya? Enggak lah ya? Silahkan jadi mediocre. Betul. Enggak. Pokoknya enggak aman pendapatnya enggak aman sebenarnya. Pokoknya selamat datang buat Ya, Bang Mas Rocky Rocky. Gerung. Terima kasih. sudah mau Undang datang. gue lu langsung jadi nggak aman itulah. Oh tenang aja bang. Saya udah pernah di cancel, Kania sudah pernah di cancel, Rocky Gerung juga sudah pernah di apa-apain juga ya. Sudah pernah diapa-apain juga. Jadi Udah lengkap. ini podcast yang sangat unik lah pokoknya. Pokoknya terima kasih banyak sudah datang. Makasih Ini. Mas Rocky udah Ya. berkenan mampir memenuhi undangan kami. Yes. Hari ini kita mau ngobrolin tentang sebenarnya sih tema besarnya mungkin demokrasi kan ya Iya. Mas ya. Karena kayak belakangan ini lagi banyak diomongin nih soal demokrasi ini. Kita mau mulai dari oposisi dulu kan kayaknya Mas Rocky ini salah satu yang dianggap orang sebagai suara oposisi. Ujung tombak, salah satu ujung tombak. Sampai situ setuju dulu nggak? Maksudnya bener nggak Mas Rocky ngeliat masyarakat kayak melihat Mas Rocky sebagai salah satu sosok wakil suara oposisi? Iya karena udah dipanggil Bareskrim. Oh, itu Jadi indikatornya. pasti indikator. Iya, kalau gitu mungkin saya juga bisa sebenarnya masuk oposisi. Iya bener Mas dia juga berarti. Iya. Ya, tapi kalau tolak ukurnya gitu ya valid ya. Benar. Maksudnya, tapi kan ini terkait pemanggilannya terkait dengan pendapat-pendapat Mas Rocky ya. Jadi secara spesifik sudah bisa dikatakan cukup valid dalam artian suaranya cukup mengganggu bagi establishment gitu ya, sehingga Iya, betul, kan, mendapatkan pemanggilan. Di dalam politik orang harus produce noise bukan voice itu. Oke. Voice itu suara yang buat apa ada voice sebetulnya tuh? Kan kalau dia sekedar voice nggak ada noise, lalu nggak ada semacam keseimbangan antara yang menginginkan dan yang tidak menginginkan, yang tidak menginginkan. Dan gue lebih senang menghasilkan noise daripada voice tuh. Perbedaannya apa sih itu Mas? Maksudnya contohnya yang voice itu yang kayak gimana? Kita baru tahu ada voice ketika ada noise dan sebaliknya begitu kan. Jadi oposisi itu dimaksudkan untuk mengganggu voice yang diucapkan pemerintah. Dan itu bedanya tuh. Berarti voice ini bisa dibilang mungkin datang dari pihak yang sudah berada di kekuasaan gitu. Ya voice itu selalu memonopoli kan, lalu soal itu harmoni itu. Padahal harmoni itu baru ada kalau ada Kohler dan Campbell, ada Ebony and Ivory. Ada Ebony Kan and itu kan Ivory. oposisi itu. Ya. Ini piano itu tahun berapa dia si Kohler dan Campbell? Tahun 1896 dia bikin piano. Di situ ada gading dan ada apa namanya kayu hitam itu, Ebony and Ivory. Tapi kita baru bisa paham fungsi Ebony dan Ivory itu untuk menghasilkan orkestrasi ketika semiotiknya itu ditulis lalu dinyanyikan oleh Stevie Wonder dan Paul McCartney. Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Kan demokrasi kan begitu mesti ya kan. Harusnya. Mesti ada Ebony-nya, mesti ada Ivory-nya tuh. Jadi kalau cuman Ivory ya itu uraian dari pemerintah aja tuh. Dan Ebony itu adalah suara oposisi. Kira-kira begitu semiotiknya itu. Mas Rocky melihat voice itu hanya pada tataran formal, maksudnya kayak suara pemerintah, atau juga kultural, misalnya kayak suara norma umum gitu, itu masuk voice juga nggak?
Betul, dia menjadi voice kalau dia diucapkan oleh pihak yang menghendaki perubahan. Tetapi bagi pemerintah yang menghendaki perubahan itu kan noise kan. Kalian mengganggu aja tuh. Ya, sebetulnya lebih banyak produksi noise aja kan. Oke. Oh, jadi yang menghendaki perubahan itu yang Mas Rocky sebut sebagai noise tadi itu. ya. Voice itu yang Bagi sedang pemerintah udah itu noise. berjalan apa adanya, inilah voice gitu ya jadinya. Yang stabil itu ketika- voice kira-kira, yang mengganggu itu noise. Tapi sebetulnya kan hanya karena noise maka kita tahu bahwa voice Anda itu false itu. Kan pemerintah soal bilang bahwa seluruh voice-nya itu masuk akal, padahal sebetulnya itu voice yang direkayasa kan. Agak rumit ya. Enggak. Paham, saya paham. Ini buat mengamanin delik. Ya inilah hasil dari dipanggil Bareskrim tadi ya. Jadi mengerti bagaimana caranya mengungkapkan noise yang proper supaya bisa tepat sasaran dan sampai kepada target. Nah, ya itu. Paham. Poinnya, Karena kan begitu ada Rocky Gerung di thumbnail kita kan pasti yang menonton bukan cuman fans kita atau Malakan, tapi juga ada Bareskrim juga mungkin menonton juga. Makanya mungkin Bang Rocky juga perlu mengutarakan dan memaparkannya dengan baik. Ini kenapa disebut Malaka ya coba? Tan Malaka. Kalau dari aku iya sih. Oh iya, oke. Bagian ininya sebenarnya Mas, bagian kritik terhadap logika mistika. Ya, dengan sendirinya orang langsung tangkap ada Tan Malaka berarti ada noise kan. Begitu, dan noise itu jadi semacam penuntun kita sebetulnya hari-hari ini untuk melihat bahwa voice yang diorkestrasi oleh kekuasaan itu sebetulnya voice yang sekedar untuk membuat orang tidur itu kan. Padahal Tan Malaka membangunkan negeri ini dengan ide republik. Dan itu noise pertama justru diucapkan oleh Tan Malaka tuh. Apa namanya? Nar de Republik. Nar de Republik Indonesia. Ya. Tapi berarti Bang, kalau misalnya gue boleh bertanya gitu, apakah akan ada sebuah pemerintahan di mana noise-nya ini tidak ada, Bang? Maksud gue tuh kayak kalau misalnya kita ambil konteks bahwa memang pemerintahannya zolim misalnya, tentunya kan pasti ada yang menginginkan perubahan dan yang lain-lain gitu. Nah, misalnya memang konteksnya kita ambil cerita misalnya pemerintahannya memang menggunakan voice-nya reasonable gitu. Apakah noise itu juga di saat seperti itu masih tetap harus ada, Bang? Di keadaan seperti apa noise ini jadi tolerable, maksudnya jadi bisa ditolerir, dan ada nggak situasi-situasi tertentu noise ini malah jadi tidak bisa ditolerir gitu, Bang? Kurang nggak lebih. mungkin. Secara natural kita hidup di dalam binary opposition itu. Ada voice, ada noise pasti itu. Ada coki, ada ngabalin kan. Jadi ya biasin aja. Saya merasa terhormat disamakan sama Bang Ngabalin, tapi apakah Bang Ngabalin melakukan hal yang sama? Iya, ngerti. Jadi sebetulnya itu pasangan yang mesti ada kan. Tergantung keadaan di mana voice itu jadi otonom dan noise itu tumbuh sebagai pengganggu, karena nggak boleh ada otonomi itu. Selalu mesti ada keadaan di mana dimungkinkan ada diskursus. Iya, ada diskurs, ada deliberatif demokrasi kan. Semua itu yang sebetulnya mestinya dikenali oleh Presiden Jokowi itu. Nah, Jokowi menganggap bahwa 3 periode itu voice, bahwa 1 putaran itu voice, tapi itu sebetulnya harus diganggu kan. Kesempatan mengganggu itu sekarang ada di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita lihat konteksnya hari ini kan, tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mampu untuk bikin noise itu, sehingga semua orang berpaling ke situ tuh. Oh, ternyata hakim-hakim kita juga ngerti tentang ideas of democracy, tahu tentang fungsi oposisi. Nah, karena itu dalam 2 hari ini Mahkamah Konstitusi jadi semacam ruang kuliah politik alternatif gitu, atau radical politics. Misalnya Mas Rocky yang berada di dalam kekuasaan nih, dengan pemikiran-pemikiran Mas Rocky yang misal, let's say itu adalah pemikiran yang bagus untuk publik. Nah, tapi pada saat itu Mas Rocky ngeliatnya natural untuk akan ada noise, ya nggak sih, yang mengkritisi. Nah, apakah Mas Rocky tetap melihat si kritik ini tuh adalah hal yang bagus? Padahal kan dia berarti kontra terhadap hal yang bagus menurut Mas Rocky. Itu watak pemimpinnya kan. Di dalam sistem demokrasi bahkan kalau nggak ada yang bikin noise, mesti disewa orang bikin noise kan. Itu namanya loyal opposition di negara barat tuh. Kenapa sih Mas? Maksudnya gini, aku masih belum dapat logiknya di bagian ini. Jadi misalnya Mas Rocky punya suatu ide kebijakan yang udah bagus nih untuk publik. Nah, terus ada kritik yang konyol. Maksudnya kritik ini jelas-jelas justru
mengganggu suatu kebijakan yang udah bagus misalnya. Okay. Nah tapi menurut Mas Rocky it's still good thing gitu ya. It's still a good thing gitu. Jangankan kritik, pujian yang tolol pun akan saya bantah gitu. Iya itu Kan sering kali maksudnya. kan kasih pujian, lu goblok, lu bukan begitu cara mujinya tuh. Emang gue senang, tapi cara Iya, lu mengucapkan pujian itu Iya. sangat tidak masuk akal atau bahkan bertentangan dengan logik. Maka ya ada gunanya lu puji gue tuh. Kan begitu tuh. Ya, jadi hanya sekedar ya bunyi-bunyian aja ya kalau pujian yang tidak. Ya, tidak- apa namanya? Berarti di konteks itu tetap Mas Rocky ngeliatnya bukan sekedar maksudnya oh ini selama dia adalah sebuah noise itu adalah hal yang bagus per se gitu ya. Tapi ketika isinya nggak bagus ya saya juga akan mengkritik itu balik gitu ya. Tetap Oke. pokoknya adalah substansinya. Anda ngerti nggak? Karena kadang-kala iya gue setuju Rock. Iya gue tahu lu setuju kesimpulan gue. Tapi cara gue tiba pada kesimpulan itu lu nggak ngerti kan? Kan begitu soalnya kan. Ya, Nah, lama-lama tuh kalau Ya, kalau musuh mah kita ya gue tau lah. Tapi kalau teman kan goblok banget bisa kita bilang. Lu tau. Kira-kira kita bukan goblok sebetulnya, tolol. Sorry bukan tolol, bego. Sorry. Bukan dungu. Dungu. Ya memang dipanggil Bareskrim meninggalkan cukup luka ya. Sehingga mencari kosakata yang harusnya sudah default itu sampai hilang. Berarti Gimana, Dok? menurut Bang Rocky, Iya. idealnya apa batasan dari sebuah noise? Ada nggak? Ada nggak Bang Rocky Misalnya kayak, batasan ideal dari apakah sebuah mungkin noise? mengganggu Gini. the greater goods dan tanda kutip? Kita Misalnya. bisa anggap bahwa noise dan voice itu adalah satu paket peradaban. Oke. Itu mengandaikan tidak boleh ada yang memonopoli. Ya. Maka keadaan sempurna dari hubungan noise dan voice itu hanya ada di dalam satu komunitas yang memelihara ide anarki. Hanya itu aja. Selama nggak ada anarki, situasi anarkis itu, Iya. maka voice akan monopoli itu. Akan selalu Demikian hegemon sebaliknya ya. tuh. Akan Iya. selalu hegemon ya. Ya ada jadi hegemon gitu kan. Iya, Jadi iya. ya sebetulnya demokrasi yang paling bagus itu ada situasi anarkinya tuh kan. Iya. Anarkos artinya tanpa arko, tanpa kepala itu, tanpa ada yang memonopoli itu kan, atau tanpa ada yang jadi hegemon itu. Ya. Termasuk di level kultural juga ya Mas? Masuk di level kultural. Kalau level kultural lebih gila lagi kan. Hegemon itu basisnya agama lah, feodal, kebudayaan, mistik segala macam kan. Iya. Yang disebut oleh Tan Malaka sebagai apa namanya? Logika mistika. Ya mistik yang apa kalimat pertama itu re yang di atas memuja-muja matahari Ra ya. Petah kan katanya. Petah jadilah matahari dan bumi ya. Oke. Kalau kita ambil contoh konkret ya, misalnya ada perdebatan kebijakan rancangan undang-undang lah. Kita katakanlah ada perdebatan rancangan undang-undang di parlemen. Mas Rocky melihat rancangan undang-undang ini udah bagus nih, gitu. Undang-undangnya udah bagus. Dari stance-nya Mas Rocky adalah setuju. Nah, apakah ketika suara di parlemen itu bulat, dalam artian tidak ada satupun partai atau fraksi yang mengkritik rancangan undang-undang itu, Mas Rocky akan mempersoalkan itu? Pasti itu. Walaupun Mas Rocky sendiri posisinya udah bagus. Iya. Karena bisa kita duga dengan insting kita bahwa ini nih di pasukan ABS doang ya. Oke. Karena itu sebetulnya kita itu sama kalau gue ngajar itu gue selalu selipkan sesuatu yang potensial untuk gue pakai belakangan bahwa lu nggak ngerti bahwa lu semua lagi gue jebak gitu kan. Oke. Kan mesti dikasih semacam pertanyaan jebakan itu. Demikian juga undang-undang itu tetap di dalam bahkan dalam konsep akademis itu mesti diajukan sesuatu untuk mengukur ini yang di depan kita itu setuju karena dia paham Oke. atau karena dia ABS hanya tadi. ingin cepat-cepat menyelesaikan tugas sebagai legislasi kan? Berarti terlepas dari misalnya undang-undangnya itu memang bagus, tetap harus ada devil advocate-nya ya untuk menguji apakah itu benar-benar bagus atau si orang yang mengesahkan itu apakah dia benar-benar Cuman paham iya-iya ya, aja, atau iya gitu ya? aja gitu. Ya kalau nggak ada devil's advocate-nya, ya gue mesti bertindak Sebagai devil's advocate ya? apa namanya? Iya. Advocatus diaboli itu. Iya, Oke. bahasa yang lebih keren tuh. Advocatus dia. Jadi Mas Rocky melihat keberadaan oposisi pada level gagasan itu sendiri, kita nggak usah bicara institusi formal, Ya. itu adalah untuk memastikan kebenaran dari gagasan yang benar itu sendiri ya. Betul. Coba kita ungkapkan dengan cara Tan Malakais itu. Boleh. Silakan Bang. Itu kan. Kan orang bicara tentang tesis antitesis dalam dialektik itu. Karena kalau orang anggap bahwa antitesis itu datang untuk menguji tesis, Ya. itu ngaco. Oh. Antitesis itu bermukim
secara inersia di dalam tesis itu sendiri. Kan tesisnya mengandung antitesis tuh. Begitu terjadi kontradiksi, si antitesis itu seolah-olah pindah keluar untuk menantang si tesis. Padahal itu datang dari konsepsi yang sama. Iya, dari sumber. Kalau bilang ada antitesis itu selalu bermukim dalam tesis tuh. Hegel juga ucapkan hal yang sama. Nah, ini kita intelektual kita banyak dosen juga yang ngaco. Nanti kita carikan antitesis, nggak perlu. Dia dari dalam akan bekerja sendiri. Ya makanya tadi lo bilang dari awal itu sebagai satu harmoni ya. Iya situ. Mas Rocky bisa kasih contoh konkret nggak, misalnya suatu diskursus apa, terus bisa ditunjukkan bahwa di dalam tesisnya itu sendiri sudah ada antitesis. Antitesisnya gitu. Ini gue baru ketemu teman gue nih. Dia bilang begini, Rock, gue mesti bilang malu, gue sekarang wakil rakyat. Oh oke, bagus tuh. Hebat. Selamat nggak dikasih selamat. Dikasih selamat. Lo kalau muji gitu doang ya bang? Iya. Gue tanya sama dia tuh. Lu keluar berapa? Oke. Ya 3-5 M. Itu sedikit sih Rock, cuman beberapa dapat. Ya. Oke. Jadi lu akan mewakili rakyat. Oke. Lu mewakili rakyat tapi lu keluar duit. Artinya lu mewakili duit lu sendiri, tolol. Kan jadi di dalam dirinya sebetulnya dia udah batalkan bahwa dia wakil rakyat kan. Jadi antitesis itu bekerja dengan sendirinya untuk melawan si tesis. Kebetulan gue yang jadi devil's advocate kan. Sebetulnya kan dia sendiri bisa tahu kan bahwa gue sebetulnya menyimpan antitesis dalam tesis gue bahwa gue mewakili rakyat. Lalu pakai amplop, maka lu mewakili amplop lu sendiri. Kan simpel sebetulnya. Tetapi karena orang merasa bahwa wakil rakyat itu di atas segala-galanya, dia banggakan wakil rakyatnya dia itu. Nah kalau kita nggak periksa, nah kita dia tipu juga kan. Kecuali dia bilang bahwa oke, gue nggak pakai apa-apa dan hanya dengan kemampuan deliberatif gue bisa meyakinkan bahwa komunitas ini mewakili gue. Ternyata dia pakai amplop. Ya karena dia temen gue, dia anjing lu, ngehe lu ya, lu lebih anjing, lebih tolol. Gitu-gitu aja kan. Lebih anjing, lebih tolol. Ya udah begitu. Tapi tetap berteman, Mas. Ya berteman. Soalnya kan orang sekarang banyak yang kayak perbedaan gitu nggak berteman lagi. Oh enggak. Ini ternyata tetap. Nah, karena dia sadar bahwa dia tolol. Gitu. Syarat untuk bisa menjadi temannya Mas Rocky adalah tahu kapan Anda tolol gitu ya, Mas. Kemudian dikasih bantahan. Ya gue kan cuma 3 M, ada yang 30 M. Ya sama-sama tolol. Tolol lu 10% dari tolol yang itu kan. Tapi misalnya nih, kita ngambil contoh kasus yang tadi Bang Rocky ngomong tadi ya, yang barusan gitu. Misalnya memang sistemnya ada sebuah sistem yang suka atau tidak suka mengharuskan orang untuk melakukan hal-hal yang mungkin meragukan lah gitu. Sistemnya membuat dia kalau ingin achieve tujuannya ya memang harus melakukan hal tersebut. Itu gimana Bang Rocky? Kalau dia achieve itu, dia bertanggung jawabkan, dia berbuat buruk. Dia bilang, gue berbuat buruk tapi gue bertanggung jawab atas keburukan itu. Kan itu yang namanya etos. Di dalam filsafat Aristotle, kalau orang berbuat jahat, dia juga bagus kalau dia tahu bahwa kejahatan itu dia pilih gitu. Orang Yunani itu nggak peduli baik dan buruk, yang penting lu bertanggung jawab. Lu mau jadi maling yang betul. Misalnya begini, koruptor itu di zaman Yunani bagus apa enggak? Tergantung. Kalau dia koruptor dan dia tidak minta maaf dan tidak minta pengurangan hukuman, dia koruptor yang bermutu. Ada koruptor yang minta maaf, minta keringanan hukuman. Itu koruptor yang dungu. itu namanya pertanggungjawaban etos. Kenapa? Karena setiap orang ada yang disebut nilai akhirnya tuh. Telosnya jadi apa dia? Kalau dia telosnya jadi maling bajingan, ya udah jadi bajingan aja. Tetapi betul-betul jadi bajingan. All in ya dia. All in dong itu temanya kan. Kamu mau jadi orang baik benar-benar tuh. Lu mau jadi ustadz ya jadi ustadz baik-baik tuh. Jangan ustadz yang berdagang lewat podcast gitu. Ingat Bang, Bareskim nih, aku ngasih tahu aja nih. Ya banyak kan begituan kan. Ini gue kasih contoh misalnya. Iya, contoh. Iya. Karena sebagai orang yang pernah juga kan kita saling mengingatkan. Iya. Reminding ya. Reminder aja nih. Oke. Menarik. Gimana lagi kan? Mas Rocky, tadi kan kita masih ngomongin soal inilah ya, apa oposisi ini, keberadaan adanya noise ini ya, adanya noise. Nah, ketika misalnya ada suatu pandangan yang sudah hegemon ya, misalnya kayak contohnya yang sudah umum lah, misalnya contohnya pembatasan periode, tadi Mas Rocky sempat ngangkat kan. Kan sebenarnya umumnya orang memang pro dengan batasan periode 2 periode gitu.
Nah, bukankah harusnya berarti kita dalam hal ini misalnya Mas Rocky bilang perlu ada noise, berarti ketika ada yang mengkritik bilang harusnya boleh dong 3 periode atau boleh dong unlimited misalnya, itu berarti bagus dong ada suara ini. Ada, Mas. tapi suara itu mesti diterangkan dalam konteks apa? Dalam konteks kerajaan. Kan kita mesti bilang partitur lu apa partitur? Kalau partitur demokrasi mesti ada kompetisi yang makin lama makin cepat. Kan namanya demokrasi, sirkulasi elitnya dipercepat. Kalau yang diperpanjang, ya berarti lu tidak di dalam partitur demokrasi itu. Jadi, silakan aja tuh. Harusnya justru periodenya lebih pendek lagi gitu Mas Rocky. Menurut Mas Rocky. Kan demokrasi itu perputaran sirkulasi elitnya mesti semakin cepat. Tapi bagaimana dengan persoalan ini Mas? Maksudnya persoalan eksekusi kebijakan itu sendiri. Kan banyak kebijakan yang misalnya butuh penerapannya jangka panjang. Kan biasanya kritiknya di sini ya. Kalau misalnya kita cuma punya 10 tahun, nih katanya ya 10 tahun nggak cukup nih kalau untuk bikin ini. Misalnya contoh mungkin yang cukup panjang, apa misalnya, sumber daya manusia lah. Misalnya Mas Rocky mau ngajarin supaya sekolah-sekolah, kampus-kampus ini punya logika yang benar, logika berpikir yang benar. Mas Rocky pernah mengkritik misalnya soal nilai, ya kan, karena kampus dituntut untuk nilai rata-ratanya itu bagus atau apa, jadinya mahasiswa ini lulus nilai A dan B gampang misalnya kayak gitu kan. Ini kan harus dibenerin nih misalnya penalarannya. Kan kalau kita bilang perbaikan seperti ini kan katanya butuh jangka panjang nih Mas, kata pelaku-pelakunya ya, kata aktor-aktornya ya. Nah jadi kekhawatirannya adalah kalau misalnya periode kekuasaannya semakin pendek, makin gak bisa nih dieksekusi banyak hal yang butuh jangka panjang ini. Bagaimana Mas Rocky menjawab itu? Itu kan cuma soal teori limit dalam matematik kan. Gimana Mas? Maksudnya gimana Bang? Coba bayangkan, sesuatu yang bisa dipercepat itu sebetulnya bisa dihasilkan karena memang ada target untuk mempercepat kan. Tapi kenapa you prolong gitu kan? Pertanyaan begitu kan. Ini kurikulum ini mesti dipakai 5 tahun, 10 tahun. Lo orang ngajarin berpikir itu dengan diskursus 2 menit itu bisa kok anak-anak itu. 2 menit. Yang penting ada poin di situ kan. Kenapa mesti bikin 2 tahun? Cuma belajar itu kalau apa yang kayak gitu. Yang lain-lain juga menurut Mas Rocky gitu. Misalnya pembangunan kan misalnya pembangunan transportasi umum nih. Kan banyak yang bilang, oh ini untuk bikin keretanya aja butuh sekian lama, bikin bisnya aja sekian lama gitu misalnya. Gitu, Bang. Dan ini dibandingkan dengan negara lain gitu. Kayak misalnya negara ini aja tuh bangun ininya berapa tahun gitu. Nah itu kayak gitu gimana Mas Rocky? Kita mau bikin misalnya kereta cepat atau apalah yang basisnya adalah pembangunan fisik lah. Iya, teknologi. Dia bilang ini mesti bertahap berpanjang. Iya, tapi you bisa duga nggak secara common sense saja bahwa teknologi itu berubah setiap 8 jam. Jadi bagi orang yang menganggap handphone lu itu yang lu beli tadi pagi itu udah obsolete. Karena sebetulnya softwarenya udah ditemukan kan. Jadi setiap jam udah ada perbaharuan lagi ya. Berpikir misalnya kereta cepat untuk investasi 170 tahun. Ya orang bahkan yang naik kereta itu bukan manusia lagi 20 tahun ke depan. Itu robot yang naik di situ. Jadi poin saya adalah memperpanjang demi apa sebetulnya kan. Oh jadi tapi kalau misalnya pihak yang bernoise memperpanjang ini punya basis argumen yang bagus, disitulah baru Mas Rocky bisa mempertimbangkan lah gitu ya. Kalau sekarang menurut Mas Rocky ini bahkan tidak layak untuk dipertimbangkan nih ya. Iya, ide-ide seperti tadi ini. Ada berita tuh karena desakan anak-anak muda Eropa Inggris itu akhirnya satu perusahaan teknologi tidak lagi akan membeli nikel dari Indonesia. Jadi kita merencanakan nikel itu akan kita ekspor dalam 15 tahun ke depan. Tiba-tiba ada pikiran radikal dari anak muda Eropa yang menganggap bahwa nikel Indonesia itu dia memang bersih di hulu, tetapi kotor, bersih di hilir tapi kotor di hulu. Bersih ya karena ada smelter, tetapi kotornya itu karena dia cuma dimiliki oleh 3-4 orang, nggak ada kompetisi di situ kan. Maka mereka bilang, ya silakan Indonesia dalilkan itu bersih, tetapi bagi kita di hulunya itu kotor, bukan kotor barangnya, kotor proses birokrasi proses memiliki hak itu tuh. Lalu orang di boykot aja kan dibeli. Ya ngapain coba tuh semua perencanaan kita tentang fungsi nikel itu berhenti hanya karena tipping point dari 2-3 orang mungkin yang habis belajar tentang environmental ethics di luar negeri, lalu dia bikin kampanye, selesai problemnya. Konyol kan. Berarti buat Bang Rocky noise dari 2 orang anak muda Eropa membatalkan proyek jangka panjang nikel 15 tahun di Indonesia. Coba. Yang tadi basis dari environmental ethics karena dia menemukan grammar yang cerdik gitu, bukan sekedar cerdas, cerdik, yaitu bahwa hilirmu bersih, hulumu rusak.
rusak secara politik gitu. Oke, kalau gitu menurut pandangan Bang Rocky, dari semua negara yang sudah pernah ada di dunia, mana yang paling mendekati ideal dalam mempraktekkan demokrasinya? Konoha. Kalau misalnya udah ideal banget nanti nggak ada noise lagi dong. Berarti sebenarnya ideal itu malah kita udah ideal. Waktu kita reformasi kita ideal. Kita berupaya untuk hentikan seluruh sentimen yang pernah ada di dalam Orde Baru itu, otoritarianisme, feodalisme segala macam. Jadi kalau kita bilang jangan kita bandingkan dengan luar negeri, kita bandingkan keadaan kita hari ini dengan keadaan awal reformasi. Yang sering kali para voicernya Jokowi mengatakan bahwa Jokowi lagi memperbaiki demokrasi. Yang rusak siapa? Lo demokrasi itu udah ada ketika Jokowi datang. Jadi kita udah demokratis. Baru Jokowi datang itu, bahkan udah demokrasinya udah dimulai dari Habibie pergi pada SBY, Habibie ke Gus Dur SBY, udah demokrasi, indeks kita udah bagus betul. Sekarang ada argumen Jokowi hendak memperbaiki demokrasi. Lo demokrasi udah bagus, apa yang diperbaiki? Artinya rusak kan demokrasi. Jadi dia merusak demokrasi. Lalu buzzer-buzzer dia memperbaiki. Ini buzzer-buzzer ini historis, dia nggak ngerti bahwa democratic imperatif, deliberatif demokrasi bahkan udah muncul dari awal reformasi itu. Jadi ya mau ngapain diperbaiki. Jadi kita mesti tuduh bahwa Jokowi merusak demokrasi. Di dalam perbandingan antar rejim pun kelihatan bahwa kita sebetulnya mundur dan indeks demokrasi kita juga indeks korupsi segala macam. Jadi kalau kita tunjukin data, misalnya supaya agak kuat datanya, data tentang keadilan sosial misalnya. Dia Jokowi pakai Gini ratio itu yang Gini ratio itu kan mengukur expenditure pengeluaran orang, bukan pendapatan orang. Kita di sini misalnya nih, gue pengeluaran gue ya 10.000 rupiah. Petugas BPPS datang, Pak Rocky berapa pengeluaranmu? 10.000. Dia iseng nanya kenapa? Ya gue cuma makan pisang itu 2 pisang sehari itu. Karena di pisang ada karbohidrat gue dapat, ada cairan gue dapat, ada vitamin gue dapat itu. Kenapa? Ya gue naik gunung cuma butuh 2 pisang itu, selesai 10.000 itu. Lalu Kania misalnya tuh ditanya ya Kania mungkin keluarnya 5.000 rupiah aja tuh. Karena buat dia semua makanan yang masuk ke dia itu akan mengubah komposisi estetiknya kan. Iya, betul. Dan memperlama proses syuting karena harus mencari angle ya. Itu. Lalu dia tanya ke lu gitu, lu butuh berapa? Lu bilang, ya gue butuh 30.000 tuh. Karena yang makan bukan gue, tapi tato gue yang makan. Lalu di belakang sana dia si BPS ketemu dengan mahasiswa tuh. Dia tanya, mahasiswa kamu keluarin berapa? 10.000 itu. Berarti gue kan ya dan si mahasiswa sama 10.000. Lalu ditanya kenapa cuma 10.000? Karena saya makan pagi 5.000 kata si mahasiswa tuh. 5.000 lagi buat beli promah supaya nahan lapar nggak sakit marah dalam 2 hari. Nah kalau keluar itu sebagai berita, saya Kania dan mahasiswa itu Gini rasionya 0 karena sama-sama keluar 10.000 tuh. Si BPS pergi ke belakang sini, masuk ke hotel mewah di Menteng situ, ketemu dengan konglomerat oligarki yang baru panen batu bara 2 minggu lalu. Dia tanya berapa pengeluaranmu? Si konglomerat juga sempurna disebutin. Pengeluaran saya 10.000. Kenapa? Saya cuma disuruh minum vitamin. Dia cuma beli vitamin C aja kan. Jadi gue lu sesama konglomerat itu sama pengeluarannya tuh. Maka statistik bilang bahwa tidak ada disparitas. Gini rasionya 0. Kan Gini rasio kalau 0 itu setara, kalau 1 itu timpang tuh. Headline masuk, Jokowi kutip, Gini rasio di Menteng 0. Iya, itu pengeluaran, bukan pemasukan. Tentu dompet kita digabung sama dompet si konglomerat itu kan nggak ada apa-apanya, apalagi dompet lu. Apalagi dompet lu sebagai komedian. Kan itu yang kita maksud. Betul. Ya kita mesti uji itu dalil orang apa. Tapi harusnya kalau menurut Mas Rocky untuk pengukuran seperti ini, pengukurannya gimana Mas? Karena kan biasanya kan perdebatan Mas Rocky kan pakai pendapatan atau pengeluaran, tapi yang pendapatan kan katanya kita banyak sekali pendapatan informal jadi tidak tercatat. Justru itu kan. Nah, akhirnya bagaimana Mas cara perhitungannya?
lamban atau malas untuk mengejar pendapatan orang karena disembunyiin memang kan. Oh. Jadi negara tidak mau mencari data yang sempurna, dia pakai data pengeluaran. Punya palsu semua isinya kan. Jadi kurang ada motivasi untuk mengejar juga ya pendapatan ini. Yang di atas sana mau nggak mau diketahui berapa simpanannya tuh. Ketika tiba-tiba ada soal nikel, baru kita tahu bos itu crazy rich dari Pantai Indah Kapuk yang hal itu baru muncul justru ketika sensasinya mendahului esensi kan. Ya untung pengeluaran saya hanya untuk makan tato saya tadi ya. Mas Rocky, tadi sempat ngomongin soal demokrasi yang katanya tadi ada kan katanya ada yang lagi memperbaiki demokrasi, terus demokrasi emang rusak, tapi memang kita tahu indeks pengukuran demokrasi kan turun nih sekarang. Indeks korupsinya juga gitu memburuk, dari sisi freedom index kan juga menurun segala macam. Nah, Mas Rocky ini termasuk yang menganggap demokrasi memburuk itu sendiri adalah inherently buruk, atau ngelihat demokrasi sebagai means terhadap suatu ends. Misalnya kalau misalnya demokrasinya memburuk tapi kesejahteraan membaik, misalnya tadi disparitasnya turun atau apa, nggak apa-apa lah demokrasinya memburuk misalnya. Itu tahun 70 teorinya begitu, nggak ada soal demokrasi dikendalikan itu, tetapi growth-nya tinggi kan. Tapi paradigm itu sudah berhenti kira-kira 20 tahun yang lalu ketika orang memutuskan bahwa kebahagiaan itu setara dengan kebebasan. Bahwa keinginan untuk hidup lebih baik itu tidak boleh trade off dengan pengendalian politik kan, semua itu akhirnya kan. Jadi gelombang demokrasi membuat kita percaya bahwa demokrasi itulah yang menjadi dasar kebahagiaan, menjadi dasar kemakmuran tuh. Nah, kita seolah-olah masih soal tukar tambah tuh, bahwa stabilitas politik ditekan aja supaya growth-nya naik tuh. Bahkan di tingkat pembicaraan dunia orang semua bicara tentang human solidarity kan. Semua kapitalis yang berkumpul di Davos setiap tahun untuk mengatur sistem ekonomi dunia itu tiba pada kesimpulan bahwa growth tidak akan menghasilkan demokrasi itu. Jadi ya udah balik pada kooperasi misalnya di Indonesia tuh. Solidaritas kan itu dasarnya. Terus kenapa ada ini ya Mas ya? Maksudnya ada data-data survei dan memang kita bisa lihat juga diskursus di sosial media, di mana ketika perdebatan pemilu kemarin kan sebenarnya adalah salah satu momentum politik yang cukup besar di mana perdebatan demokrasi dan anti demokrasi itu terjadi. Karena banyak yang bilang harusnya kalau pasangan ini yang menang berarti memang masyarakat nggak segitunya dengan demokrasi gitu, karena pasangan ini terasosiasi dengan anti demokrasi gitu Mas. Nah kan kemudian kenyataannya mereka menang dan kemudian partai-partai tertentu melakukan survei dan survei ini menunjukkan bahwa banyak dari masyarakat menganggap hal-hal lain itu lebih penting daripada demokrasi. Misalnya kebebasan yang tadi stabilitas harga atau apa itu lebih penting. Bagaimana Mas Rocky melihat data ini? Maksudnya melihat fakta inilah, fenomena inilah gitu Mas. Itu yang disebut sebagai exception sebetulnya tuh di dalam arah demokrasi. Kalau orang betul-betul ada dalam kepapaan miskin itu, maka dia cenderung untuk mengucapkan apa aja, pokoknya kasih gua makan dulu, kira-kira begitu kan. Silakan untuk relief suffering gitu ya Mas. Tetapi kan Indonesia kan sudah meninggalkan itu. Jadi kalau dibilang ada masyarakat yang akhirnya memilih tokoh yang potensial jadi authoritarian atau punya trait sentimen anti demokrasi authoritarian, tapi kenapa dipilih itu? Itu soalnya di situ kan. Nah kita mau lihat misalnya kalau pemilihnya betul-betul subjek yang paham tentang keadaan, dia akan menunda itu. Tetapi ini masalahnya, subjek yang ikut dalam pemilu itu 72% hanya lulus kelas 7. Hanya nggak lulus SMP itu. Jadi kesalahan pemerintah, dia tidak membekali pemilih ini dengan kemampuan untuk melihat bahwa ada potensi HAM segala macam tuh. Jadi yang salah bukan pemilihnya tuh. Pemerintah tidak menjalankan fungsi dia untuk meratakan pengetahuan tentang demokrasi, meratakan pengetahuan tentang human rights, kan itu dasarnya kan. Tapi kalau dalam konteks ini berarti justru lebih berkepentingan untuk membuat itu begitu dong Mas. Maksudnya yang ada di dalam kekuasaan. Kita tuduh bahwa Jokowi menginginkan orang bodoh dan orang miskin supaya bisa dikendalikan. Kan by logic kita bisa mengerti begitu kan. Jadi Mas Rocky justru ngelihatnya gitu ya. Bang Rocky ngelihatnya seperti itu ya, karena ketidakmerataan pendidikan ini akan lebih menguntungkan satu pihak, makanya itu dipertahankan gitu. Menarik. Sekarang kita masuk Mas ini dalam isu yang sama nih Mas, terkait
perbuzzeran ini. Nah, tadi menarik tuh Mas Rocky sempat bilang kalau nggak ada oposisi, kalau perlu kita sewa orang untuk menjadi oposisi. Betul. Gitu kan? Karena berarti harus ada ini. Nah, penyewaan orang ini kan sudah terjadi nih sekarang ya Mas. Maksudnya ketika selama pemilu pasti banyak lah orang-orang yang, dan bukan cuma pemilu sekarang ya, dari mulai pemilu-pemilu sebelumnya juga memang itu sudah banyak lah yang orang udah tahu ini sebutannya KOL gitu ya, Key Opinion Leaders-nya nih, yang memang orang tahu mereka dibayar secara profesional untuk berpendapat mendukung kandidat tertentu. Termasuk yang di sebelah kiri saya ya kan. Ya, ini buzzernya 02 nih. Iya, saya. Nah, Mas Rocky melihat buzzer di dalam demokrasi. Udah dibayar, menang lagi Bang. tapi Mas dia selalu bilang dia juga pilihan hatinya katanya itu. Jadi tapi itu urusan nanti. Tapi sekarang kita bicara dulu pandangan Mas Rocky secara umum terhadap keberadaan ini nih buzzer, rented opinions ini. Rented opinion. Gimana? Kan ada orang rented yang secara profesional melakukan aktivitas spin doctor gitu kan, nge-spin, nggak ada soal kan, secara profesional tuh. Tapi begitu banyak orang lain yang ngintip uang di situ tuh. Kalau saya profesional enak saya ngatur-ngatur hasil segala macam. Kan keinginan kita untuk ikut mengatur dengan cara misalnya jadi buzzer itu kan, dengan motif bahwa kalau saya jadi buzzer saya punya slot untuk memasukkan ide saya di dalam politik perbuzzeran. Tapi ini buzzer yang dia sebenarnya bukan buzzer, dia hanya penerima efek dari perbuzzeran kan. Buzzer yang resmi itu ya mungkin cuma 3-4 orang tuh yang ngerti apa yang dia inginkan, yang dia akan ganggukan pada lawan politiknya. Yang buzzer yang lain tuh kalau dia disewa itu bukan buzzer namanya kan. Buzzer itu datang dari keinginan dia sendiri untuk ikut intervensi lah atau disruption dari keadaan. Itu namanya buzzer kan. Dan cuma di Indonesia buzzer itu dibayar, nggak ada buzzer di luar yang dibayar. Mungkin kata yang lebih tepat mercenary mungkin ya. Iya, mercenary juga ada keahlian itu kan. Justru mercenary itu lebih ahli daripada tentara tentara yang resmi gitu maksudnya. Iya, apa bahasanya ya? Memang reguler. Tentara reguler kan. Nah, mestinya buzzer itu ada di dalam posisi itu. Tetapi kan buzzer itu kan dikendalikan oleh mesin aja kan. Nah, tapi kalau misalnya tadi key opinion leaders yang memang punya stance, tapi itu dia. Iya, tapi dia juga mau mengambil profit dari situ, itu juga nggak apa-apa berarti. Bisa. Key opinion leader, opininya itu dia investasikan untuk bertarung dengan opini yang dia ingin halangi. Itu jadi Mas Rocky melihatnya justru investasinya harus dalam bentuk hasil dari suaranya itu sendiri, gitu ya. Nggak bisa dia baliknya dalam bentuk monetary gitu ya, dalam bentuk uang. Itu baru fair dia key opinion leader. Berarti sebenarnya yang ada di dalam fenomena pemilu-pemilu di setiap pemilu itu berarti kata yang lebih tepat apa berarti? Kalau misalnya buzzer tuh definisinya seperti yang Bang Rocky bilang tadi, berarti sebenarnya fenomena entitas-entitas yang ada itu lebih tepatnya katanya apa menurut Bang Rocky? Ya calo lah. Calo ya. Ya bayangin misalnya begitu banyak orang yang tadinya berpihak pada Jokowi akhirnya sadar itu kan. Oke, dia sadar, kenapa dia sadar itu kan? Ya coba kita periksa. Bertahun-tahun dia tahu perilaku politik Jokowi itu, tapi dia bilang baru sekarang gue sadar tuh. Kan itu menunjukkan bahwa dia sebetulnya bukan Jokowers. Kalau dia tahu dari awal dia nggak mungkin keluar dari Jokowi. Jokowi mau jatuh itu begitu banyak LSM yang dukung Jokowi ikut kabur kan dia nggak bermoral sebetulnya. Iya, betul. Mestinya dia tenggelam bersama Jokowi. Betul, itu dasarnya. Betul. Nah, kalau dia nggak tenggelam, itu artinya dia cuma buzzer doang. Buzzernya dapat amplop sebagai komisaris. Calo aja. Calo itu bisa pindah-pindah agen. Iya. Tapi justru dia bukan buzzer justru ya. Kalau menurut kita dia bukan buzzer, dia justru calo. Makanya tadi Bang Rocky bilang sebenarnya the real buzzer tuh paling cuma 3 atau 4 orang ya. Orang yang menganggap bahwa gue dari awal Jokowi dan gue tahu perilaku Jokowi, maka gue akan tenggelam bersama dia. Kan kasihan Pak Jokowi ditinggalin sama. Betul. Ini. Contoh ada nggak Mas Rocky? Contoh buzzer yang beneran buzzer menurut Mas Rocky. Calo dulu. Contoh calo kan saya nih. Contoh calo Coki, udah. Di mata Bang Rocky. Di mata Mas Rocky, di mata. Hitung aja berapa sebut aja pendukung Jokowi yang keluar.
Itulah buzzer. Itulah calo. Itulah calo. Yang buzzer berarti yang masih bersama beliau buzzer terus bersama ya. dia. Jadi buzzer dalam pengertian grammar tadi itu, buzzer itu orang yang ingin buzzing terus itu Iya, di buzzing. Jokowi itu kan. Iya. Yang lain calo tuh. Karena dia Yang- mendapatkan returnnya dalam bentuk misalnya kebijakannya Ya. atau bahkan tindakan-tindakan dianggap politiknya. bahwa Gue berhasil loh menyodorkan satu konsep tuh. Iya, sebagai sejalan buzzer. dengan kepentingan dan ideologi dia Tapi gue juga. rasakan ya, dan Bang Rocky ini adalah poin yang penting sekali untuk diketahui bersama. Karena dengan adanya ini kan ya, menurut gue dengan adanya ini pemilu selanjutnya akan lebih murah buat para paslon. Loh, nanti tinggal di reference aja video ini. Enggak, buzzer itu adalah kamu trade off dengan tindakan-tindakan saya yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran Anda Iya, gitu ya, iya. Mas. Kan Benar. dia menyebut diri relawan. Iya. Relawan itu dari awal dia rela, ada kata rela Iya, kan di itu. sana. Iya, yang kita sebut menarik. sebagai kata volunteer datang dari kata volunta. Volunta artinya kehendak kuat itu. Nah, kehendak kuatnya nggak ada ternyata dari awal. Iya. Masa tinggalin Jokowi sendirian di istana, tinggal ditemenin oleh Gibran dan Kaisang. Ya Gibran dan Kaisang yang buzzer beneran akhirnya. Kalau Mas Denny Siregar itu Mas Rocky ngeliatnya gimana tuh? Itu dia buzzer atau calo? Karena kan kalau Mas Denny suka dibilangnya sama orang-orang kan, wah ini buzzer Oji nih, buzzer Oji. Iya, Nah ini Siapa namanya? Denny Siregar, tahu nggak? Mas? Apa itu? Oke. Sebuah entitas. Aduh, beliau. siapa ya yang ini? Iya. Mas Ade Armando, gimana Mas Ade Armando? Sama Ade Armando kan akhirnya jadi calo itu. Oh. Kan kalau kita bayangin Ade Armando kan mampu berpikir. Kenapa dia maki-maki Jokowi sekarang coba? Oh, Ade Armando nggak? Maki-maki Jokowi. Nggak tahu. Enggak Mas, justru yang maki-maki Jokowi itu Mas Denny kali, Mas Denny atau Denny Siregar Mas- kali. Siapa? Ya Iya. nggak ada bedanya antara mereka kan. Enggak, tapi Mas Ade enggak, Mas Rocky. Mas Ade tuh enggak kontra Jokowi sekarang, masih pro Jokowi dia nggak sampai sekarang. kritik Jokowi. Enggak. Ya oke bagus. Berarti dia masih buzzer dong Jadi ya? dia buzzer Iya. yang benar. Iya. Berarti apakah saya calo atau buzzer kita lihat di pemilu selanjutnya? Iya. Enggak, bukan lihat di pemilu selanjutnya, lihat di podcast selanjutnya. Oh, Lihat di menarik. podcast selanjutnya. Menarik sekali lihat di podcast. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan kan ya? Mas Rocky sendiri menilai diri Mas Rocky sendiri gimana? Kan Mas Rocky ini pokoknya selalu kontra Jokowi nih, dan banyak yang bilang oh ini berarti Mas Rocky menguntungkan lawan-lawan Jokowi nih. Apakah Mas Rocky itu berarti posisinya sebagai buzzer lawan Jokowi? Itu yang gue bilang tadi, mereka menganggap gue menguntungkan mereka, kayak tolol mereka. Kan dia nggak tahu cara gue menguntungkan mereka. Kalau gue sih ngelihat Bang Rocky itu memang harus ada di Wakanda ini sebagai penyeimbang. Bukan soal penyeimbang itu. Biar jadi harmoni tadi kan. Bukan soal penyeimbang, gimana Gini, Mas Oh, Rocky? coba gimana Bang? Orang minta saya netral gitu. Oke. Lu netral dong, Bro. Netral nih gimana nih? Netral gimana itu? Ya jangan berpihak. Ya oke. Oke. Sekarang gue netral karena Oke. gue terima perintah lu untuk netral. Jadi gue berpihak pada lu. Kan goblok namanya. There's no such Itu thing. dia. Antitesis ada di dalam tesisnya itu sendiri. Kita netral tapi dia suruh gue netral. Nih, Iya, dia iya, suruh menghakui gue. Iya. Iya. Coba. Baik. Kan dungu. Tapi sebenarnya pembahasan yang sangat menarik, dan buat teman-teman, buat Malakans biar tahu ya, Bang Rocky ini dari Cirebon. Iya tadi. Bener-bener menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Malaka, ke Iya, Menteng, ini di Jakarta. di jam macet. Kita sangat berterima kasih. Terima kasih Bang Terima kasih Rocky banyak, Mas Rocky. atas waktunya. Karena dari Cirebon ke sini naik tol Jokowi nggak Bang? Enggak, gue naik Gunung Ciremai bukan. Naik gunung penyelamatan yang Ciremai. bagus. Oke. Oke, Rocky Gerung, everybody. Terima kasih, Mas Rocky. Mas Rocky, terima kasih sekali lagi dong dari Malaka Oke. Project. Thank you, Mudah-mudahan menyenangkan, bisa guys. mampir di episode-episode lain lagi, Mas. Menyenangkan ngobrol sama Bang Rocky. Thank you Oke. banget semua yang udah nonton. Jangan lupa like dan share. Ini kalau ini jangan netral ya. Berpihaklah pada kita, like dan share video ini. Subscribe juga channelnya karena kita butuh AdSense untuk bayar editor. Oke. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.